sama makhluk. Nah, Awas tongkat. betul. Jika tongkat ini tidak saya ambil, nanti saya kehilangan tongkat. Saya tidak bisa jalan. Oh, bukan tongkat sakti. Bukan, Oh, ini ini hanya sudah untuk tekan. penopang saya untuk berjalan. Oh, tak kira sakti. Kosong, ondol. Oh, ndol ya lupa. Lah terus ini bagaimana maaf. untuk cara penyembuhannya? Begini maksudnya? saja. Apakah yang Sarif harus dibawa ke sini untuk Ya. dilihat kondisinya? Itu sih pasti, karena saya ingin melihat Sarif kondisinya seperti apa. Ya. Untuk menangkal sihir itu sebenarnya kalian hanya mengambil sukung. Bungsu, Sukung. bungsu, bungsu. Wah, bungsu mah. Sukung. Bungsu. Terserah. Sukung. Ya, mohon maaf Bunda, untuk penjelasan subung itu yang bagaimana seperti itu? Bambu yang masih muda. Iya. Ya, bung, itu namanya bung. Terus Yang muda, yang tunasnya itu ada di bawah. Berasal dari bongkot. Ya. iya itu namanya bung. Bongso. Sukung. Bongso. Ya. Itu Itu yang ngikut-ngikutnya aku maksudnya. Iya. Nggak usah itu, Jos. Kamu nggak usah ini. Hanya perbedaan bahasa saja. Iya, iya. Kebalik. Iya, Subung memang dia yang salah. Sukung. Malum ya yang Ya, anak ya, muda. ya. Kalian tinggal ambil, nanti dikupas. Setelah itu, kau hancurkan. Tumbuk. Ya, ditumbuk, pasti keluar airnya. Iya. Atau begini saja, pakai nyetrik. Berarti mohon maaf ya, ini dua-duanya ya. Sama siapa? Semangat dingin kalian. Sama pasiennya yang Sarif. Ya bukan pasien. dia tadinya. Mau ditolong oleh yang sari seperti itu. Makhluk yang mau ditolong. Silakan. Ah, Anu, mohon maaf yang itu bambunya bambu jenis tertentu apa bambu jenis apa saja? Yang macam kawon itu. Masih dulu. Yang mana itu? Iya, yang kawan saya itu yang baru bisa pokoknya nih. Gas, turun gas. Langsung dah. Si gimana nih? Hihi. Hihi. Jan kumat. Aja kali Mbah. Ya dong. Yang percaya, gimana percaya? Sarip. Taman itu, Awas. taman itu, langsung baik dewek. Ambil. Yang sari. Mohon maaf, yang odol. Dah. Bagaimana yang mana? Ada solusi. Dah. Gimana coba? Malah tiran tadi Mbah. Ya, bercanda yang itu. Sebentar. Kau bisa bawa mundur. Kau suka menari atau tidak? Begini, yang sari, tolong mundur sebentar mundur ya. Ingat denganku. Tutup. Ondol. Kenal kamu. Kalau ondol, Saya orang ngerti kamu dan saya tidak mau kenal karo kowe. Tim. Kowe. ora jauh. Kowe. Tolong ambilkan godong telo. Supung, sebelah sini. Mbah, Mbah. Kok? Ya. Ya jangan aneh kayak gini ya. Kenapa jadi seperti ini, Sari? Ya, awalnya juga kan saya sudah jelasin begini yang adanya yang Sarif ini begini. Dah. Kadang malah kayak main pakai pang gitu. Mbak. Ayo.
Melon joget yuk. Suruh apa, Pak? Melon joget ayo. Ayo. Ayo melon joget. Ya. Kalau nggak diturutin kayak gini terus ya. Gimana ya? Kakiku. Tung. Hei. Aku ambilkan daun. Siap ya? Kau masih ingat denganku? Ondol. Enak ondol. Ini sudah lama seperti ini. Ini sudah lama. Cus. Ini dari kemarin yang ini ya. Tak bibekun. Tak. Duh. Udah. Mantaranya tuh gimana ya? Ada. Kau pegang saja. Mana balik modalnya Bang Pur paling ke. Iya, Bah. Bah. Dodrang ini kun. Siapa yang dari tuang kendang itu dodrang sih? Bang. Nanti. Belum malah. Sajen. Tahu kali conendi. Siapa ya? Tahu kali conendi. Panganan apa? Bawa rendi. Makanan apa itu? Kopi rendi. Tenang lagi kumpul. Drang. Dodrang, tangtung, dodrang, dodrang, Boplang, Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam, Dik. Alhamdulillah. Itu nih dikengek. Ini kedungondol ini temennya jenengan. Patirin jenengan. Paham? Pengen ondol. Ntar dulu yang, ntar sebentar yang. Alhamdulillah. Ya, Mas. Anu kepriwet yang bisa tangan ngenek dia kok. Tanya sama Mas. Assalamualaikum, Nang. Alhamdulillah ya, Mas. Kepriwet ceritanya bisa nyong tangan ngenek dia. Aman ya, ini salah satu Tak tunggu dodrang. Boleh ngapa ngek? Tak tunggu dodrang. Domak tinting. Lek kabarnya dol. Apa dia itu? Alhamdulillah sehat. Dos kayak yang ngadem lu priwen, Dos. Apa? Liman. Saya Sudah saya kata sehat.
Sali pojok purong nih kena. Dilarang masuk. Lo kan kanula kabar di pojok. Mana ada Sabar yang wanita yang mau masuk Kau tidak tahu ini ke daerahku, Kedung Ontol. wilayah siapa ini yang mau jangan. Woi, Jika ada pun, Bukankah saya berada di kondang pastinya. Di mana saya? Itu tidak mungkin mau denganku. Tapi, mereka balik ko si Kius. Kayong tambah tua ko, tinig. Ako lang kayong si Kaka. yang pak kenapa ya? Sudah selesai tidak apa. Bagi makan ini. Tidak. Miki-miki naik priwe. Ceritanya bisa ninyo Apa yang sedang kalian rencanakan terhadap saya? Diam dulu. Saya pun tidak tahu. Tiba-tiba ada makhluk manusia yang datang. Terus menemuiku. Katanya mereka adalah cucumu. Tuh. Matimin. Semari je. Siapa diri? Nang. Yang, Jangan cuma semari je, Nang. iya yang. Saya sudah pernah memberikan penawaran terhadap kalian. Saya memberikan permata. Kenapa je? Permata sakit Kenapa je? Kimba apa kimba? sakit yang sudah didoakan Maliuno. Kaya Ondol. Kalian tidak mau Suara menerima. ketemu yo. Oh, tetapi Jago. kalian masih mengganggu Gondang Wangi. Kau sekarang suka menarik. Itu kelakuanmu tadi. Sebelum kamu saya pasang dengan Hanya sukong. buang masa saja saya berada di sini. Mohon maaf. Jika memang Mohon maaf, yang Ademin saya nginum dulu. saya itu merepotkan. Oh, sudah biasa. Saya ingat saya terakhir. Duduk. Saya itu Jangan sudah mengobati ngetini. Tapi saya lupakan mantra itu. Dan saya tidak mau membasuh air wudhu terlebih dahulu. Nah itu. Lagi pula. Jika diteruskan pun masalah sihir ini. Itu sangat rumit mantranya. Saya bertanya, Iya. kenapa tidak ada yang menjawab? Makanya duduk dulu. Yang. Retam bani sih nolong. Saya sudah pernah memberikan kalian penawaran. Kalian menolak, tetapi kalian masih mengganggu Gondang Wangi. Apakah Si jelas dia anu urung kelingan awal mulane nang. Wah harus kayak kelingan awal mulane. Nggak terlalu bisa deh ajak ngobrol. Apa maksud awal mula? pulanglah ya. Nanti akan bisa. Tolong sampaikan. Alah, pak apa mah? Itu siapa? Seperti ini yang Ondol. Di sini Kakek aja tidak. Kaki ondol. Ondol. Dia kena uripe siki ning kedung. Kedung kien warga. Gitu lho kayak kedung kaki ondol. Jero apa punya kedua? Anu apa? Ki kadang jahil ana wong liwat. Ya kadang metu. Wong seneng jahili. Tadi ondol song. Ondol. Ondol Pak. Ya aku sebagai putune Eyang Sari ngucapna matur sembah nuwun. Semoga kebaikan kaki ondol dibalas ning Gusti. Loh, Amin. Itu pasti itu. Lah ya ora pasti. Mesti kan hal yang belum pas. Kar. Labu. Yang Ngono dalil jajal nek teyeng. Paling dalile ya. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dibalas oleh Gusti Allah. Ya. Ini matur nuwun lah. Udah peta temen. Ini kayaknya mampu. Yondol. Ini bukan kelakuan saya. Karena Bacin banget. Oh, batang dia. Udah bukan. warga yang sering jalan ke sini membuang, ya tidak masalah. Sudah biasa. Kosong. Ini kosong makanya sering Wah, isi kok. membuang Isi batangnya. untuk membuang bangkai, untuk membuang sampah. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. dia tidak apa-apa deh, dia Nggih. namanya Bisa. Saya minta terima kasih. Ya. Nyong
Nyong pengen ngucap na kesuwun sing gede meriko. Kau sobati aku. Kaki Ondol. Tapi kebiasaanmu untuk membantu sesama makhluk memang tidak pernah putus, luar biasa. Ya, gue sebagai kewajiban ini Nyong. Nyong duwe kelebihan. Ya Nyong melakukan apa sih Nyong pengen. Itu pun meniru saya. Ah, Monggo yang monggo. Ini cucumu. ya, dia kabeh putu-putu Nyong kabehan. Ya wis, Nang. Ayo kak, nemuin ngati minuman ini sih. Iya, siap yang. Nyong kesuwun patnya. Nyong harus balik. Apa tidak kan? Kau tidak membawa apa-apa? Ngesuk aku maringin maning. Ini kan lagi mampu banget. Jangan. Oh ya. Oh iya. Apa kau yang matur nuwun Giang? Nuwun Ki. Gemuk senengnya Ki Ondol. asem. Asem apa sih? Asem Kamal. Ya, esuk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis Nang, ini nemuin si ngati minuman ini Nang. Siap yang. Ayo yang. Mau ngasih ke beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sore hari ini kita sudah bisa menyembuhkan Eyang Sarif dan kami Tuang Adimin. Semoga dengan sembuhnya kami Tuang Adimin nanti bisa ingat kembali serta bisa menjelaskan dan mencari tahu informasi apa yang sebenarnya terjadi sebelum kami Tuang Adimin itu menjadi gila seperti itu ya. Jom kita istirahat dulu. Yuk. Ayo. Teman lah. Matur nuwun Ki Ondol. Untuk bubukan pecah. Ada apa? Assalamualaikum. Kamu tuh ngapain? Kamu itu ngajarin Mas. Tenang. Saya datang kemari tidak untuk menyalahkan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru saya datang kemari. Ada sesuatu yang saya ingin ceritakan padamu. Apa yang sudah sadar? Bagaimana kau tahu? Itulah cara Tuhan menyadarkan. Ya, saya menyadari sesuatu. Silakan duduk. Kepetah gudung, Pak. Perkiraanmu tentang Gusti Nabi ternyata benar. Saya rasa dialah dalang dibalik semuanya. Saya baru teringat, saya tidak sadarkan diri ketika saya membaca kitab Nastangin yang diberikan oleh Gusti Nabi terhadap saya. Pada halaman pertama saya membuka kitab Nastangin. Saya merasa sudah ada keanehan di situ. Karena tulisan yang berada di dalam itu jauh sekali dari sejarah Gondangwangi. Isinya tentang apa kitab itu? Saya tidak tahu, mungkin semacam mantra. Di lembaran kedua, saya merasa tubuh saya berasa aneh. Tapi karena rasa penasaran saya masih terus membuka. Dan terakhir sekali saya mengingat, di lembar ke-17, saya sudah tidak sadarkan diri. Terkena sihir Lali Jiwologo. Saya tidak tahu, yang jelas saya tidak mengingat apapun. Dan setelah saya sembuh, saya baru menyadari sesuatu ketika saya dalam perjalanan ke Gondangwangi. Ini saya diberitahu oleh anak saya. Ternyata keluarga saya mencari saya ketika saya tidak sadarkan diri. Apa yang dia ucapkan? Dia mencurigai dan menyalahkan Gusti Naryo atas apa yang telah saya alami. Jadi seperti ini kami Tuang Adiminnya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap jenengan selaku sesepuh di Gondangwangi.
Saya berulang kali memberikan sebuah isyarat atau kode kepada panjenengan bahwasanya makhluk yang di samping jenengan itu memang ada tujuan tertentu. Akan tetapi entah dari mana, seolah-olah saya lihat pikiran dari kami Tuang Adimin itu tidak pernah bisa merespon baik atas isyarat-isyarat yang saya keluarkan terhadap jenengan. Bahkan yang ada apa, jenengan selalu mengusir saya, selalu berkata-kata kotor terhadap saya. Tapi alhamdulillah, Gusti Allah memberikan hati yang lapang, hati yang luas, sehingga saya tidak pernah merasakan sakit hati ketika diusir panjenengan dari Gondangwangi. Saya meyakini betul ya, sebuah kesalahan atau sebuah rahasia yang kurang baik pasti akan terbongkar dengan sendirinya secara gamblang, Secara alami dan secara jelas. Saya mempercayai hari itu akan datang. Dan benar, hari ini itu datang. Bahwasanya panjenengan sudah menyadari sesuatu hal yang mungkin itu salah, dan kita bisa berdiskusi seperti ini. Manusia, sebelum Gusti Naryo diundang di dalam Gondangwangi, saya menerimamu dengan baik. Sebenarnya, kalau kau ingat. Tetapi setelah kehadiran dari Gusti Naryo, entah kenapa, entah apa yang diucapkannya, saya seolah-olah tidak mau menerima siapapun kecuali dia. Anak saya pun mengatakan demikian, bahwasanya Gusti Naryo ada kemungkinan besar dia mengincar sesuatu di Gondangwangi. Tapi entah itu apa, saya tidak tahu. Seperti ini, kami tua. Jawaban itu belum pasti. Saya tidak tahu. Gusti Naryo hanyalah sebuah prajurit yang dimasukkan, atau memang pelaku utamanya si Gusti Naryo sendiri. Tapi kita belajar dari yang sudah-sudah. Biasanya garda terdepan adalah sebuah umpan pancingan. Biasanya itu hanya suruhan. Maksudmu ada orang lain yang menyuruh Gusti Naryo menjalankan tugas itu? Saya berpikir seperti itu. Maka dari itu, sekarang saya sudah tahu kepemimpinan dari Gondangwangi sekarang sepenuhnya ada di Gusti Naryo. Ya, Semua masyarakat yang ada di Gondangwangi pikirannya telah dimanipulasi. Mereka sudah tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesalahan. Yang mereka tahu hanya berpikir Gondangwangi harus cepat-cepat selesai. Sedangkan yang dia ikuti adalah penghancurnya. Alangkah baiknya, langkah yang paling tepat untuk panjenengan mungkin dipanggilkan Lurah Sartitik. Panggilan Sarti. Iya. Langkah yang terbaik buat panjenengan sekarang, pulanglah ke Gondangwangi. Jelaskan sesuatu yang gamblang sejujur-jujurnya kepada masyarakat. Agar apa? Agar mereka itu sadar dan ambil alih kepemimpinan Gondangwangi dari Gusti Naryo. Lalu serentakan hilangkan Gusti Naryo dari Gondangwangi. kalau itu saya akan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan di kepala saya, sebenarnya apa yang diincar oleh Gusti Naryo? Apakah kita penas tangin? Karena kalau yang dia berikan kepada saya adalah kipenas tangin palsu, berarti kan kemungkinannya yang asli ada di tangan Gusti Naryo. Assalamualaikum. Aku mapan di sini. Kita tidak pernah bisa Monggo, mengerti Ketua Ngatimin di sini. sesuatu hal yang sangat berharga dan sesuatu hal yang tidak berharga bagi kita. Lurah Sarti. Terkadang sesuatu yang tidak berharga bisa jadi sangat Nanti berharga dulu. buat mereka. Ya. Jadi saya tidak pernah tahu
tujuan utama dari Gusti Naryo itu sebenarnya mengincar apa? Entah mengincar sumurnya, entah mengincar harta benda yang ada di Gondangwangi, entah mengincar kitabnya. Atau mungkin ada mengincar sesuatu hal yang ada di Gondangwangi. Jadi menurut saya, kita pikir, atur strategi, rencanakan sesuatu hal yang besar, sampai akhirnya kita bisa menyelamatkan Gondangwangi dari penjajah yang kecil itu. Saya pikir memang. Assalamualaikum Pak Lurah. Ya, Tetua, bagaimana Sarti? Saya pikir memang Gusti Naryo ingin merebut Gondangwangi. Saya benar-benar pusing memikirkan bagaimana nasib desa kita. Saya meminta maaf kepadamu juga. Tidak apa-apa. Yang paling penting, kau sudah sembuh seperti sejak awal. Saya terus terang padamu. Turunnya dirimu dari jabatan lurah. Salah satunya adalah saya pelaku. Tetapi itu atas dasar saran dari Gusti Naryo. Itulah sudah berlalu, biarkanlah. Itu mungkin salah satu bagian dari rencana Gusti Naryo. Yang terpenting sekarang panjenengan sudah bersatu. Panjenengan sudah memiliki kekuatan yang lebih. Ya. Panjenengan punya hak sebesar-besarnya di Gondangwangi. Ya. Ambil hak itu, rencanakan sesuatu. Insya Allah saya akan selalu mendampingi, walaupun ada di belakang. Apakah saya perlu mengerahkan semua mustika yang saya punya untuk menyelesaikan hal? Nggak perlu. Seperti ini, mohon maaf, Tetua Ngajuni. Ya. Bukannya saya meragukan sebuah kepercayaan mengenai hal benda pusaka, tapi saya punya pemikiran. Pusaka tetaplah pusaka. Pusaka tidak akan pernah bisa menggantikan Tuhan. Kenapa tidak doa saja kepada Tuhan daripada memuja sebuah pusaka? Saya tidak memuja. Yang saya yakini, Tuhan itu memberi kesaktian terhadap pusaka-pusaka yang saya miliki. Pusaka adalah benda. Alam sudah memberikan kepada kita sebuah pusaka, yaitu akal dan pikiran. Asal kita menggunakan semaksimal mungkin akal, hati, dan pikiran, insya Allah itu melebihi dari sebuah pusaka yang dengan yakini itu ampuh. Tapi terbukti manusia. Terbukti atau tidaknya mengenai pusaka itu tergantung keyakinan kita. Ya, memang segala sesuatu jika kita yakini dan kita pikirkan terus menerus, biasanya diijabahi oleh alam. Itu adalah hukum alam. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti mengenai kehidupan, apalagi pusaka. Tapi kalau saya masih mau menggunakan pusaka saya, bagaimana? Silakan, monggo. Yang terpenting jangan menduakan Tuhan. Karena kalau saya tidak menggunakan mustika atau pusaka yang saya punya, pengikut saya nanti akan kabur. Monggo, itu terserah panjenengan semua. Tapi saran saya, ya, jika imannya belum terlalu kuat, jangan terlalu bisa memakai hal-hal seperti itu. Saya sangat kuat iman. ini mohon maaf sebelumnya. Kita itu mendapatkan sebuah petunjuk bahwasannya di dalam perjalanan penyelesaian di masalah Gondangwangi itu, leluhurlah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya itu langsung itu dari kakek-kakek. Itu langsung dari entah dari pertolongan Tuhan atau siapa, kita didatangi makhluk itu mengucapkan adanya Gondangwangi itu karena leluhur. Masalah yang ada di Gondangwangi bisa terselesaikan oleh leluhur. Nah, leluhur-leluhur di sini kan salah satunya jenengan, Pak Lurah, dan para warga. Dan mungkin itu kitab juga. Jadi karena kitab yang diberikan oleh Gusti Naryo terhadap Tetua Ngadimin itu kitab palsu, dengan adanya bukti bahwasanya Tuan Ngadimin membaca itu jadi gila seperti itu kan, berarti yang diberikan itu kitab palsu. Karena menurutku tidak mungkin jika kitab itu asli.
Ketua Ngade ini membaca sampai gila itu kamu. Harusnya tidak ada apa-apa. Memang di halaman pertama pun saya mencurigai kenapa kitab yang berisikan sejarah dari Gondang Wangi isinya berbeda. Maksud saya tidak ada yang menceritakan bahwasanya ini adalah buku yang menceritakan Gondang Wangi. Kalau semisalnya benar, ya kau katakan bahwasanya yang bisa menyelesaikan masalah di Gondang Wangi adalah leluhur. Kebetulan, seingat saya, leluhur-leluhur yang ada di Gondang Wangi, para pembesar, para pendiri Gondang Wangi, untuk saat ini mereka sudah meninggal semua. Ya kan tentunya itu ada keturun-turunannya kan. Saya yakin di dalam kitab itu pasti ada sesuatu hal besar yang bisa memecahkan masalah ini. Paling minta kitab yang asli kepada Gusti Maria. Itu langkah yang pertama. Kita harus bisa meminta kitab Naskah yang asli. Bahkan kita harus merebutnya. Biar bagaimanapun, Gondang Wangilah yang memiliki hak terhadap kitab itu. Kau berbicara luhur, mungkin bisa saja. Bado, secara tidak langsung, Bado adalah leluhur juga di Gondang Wangi. Ya, benar. Saya lupa. Bado, masih ada Bado. Ya, dia sudah lama sekali menjaga Gondang Wangi. Mengenai Bado, mungkin saat ini Bado sedang pergi untuk menemui gurunya. Karena Bado itu masuk ke Gondang Wangi, Bado itu diincar oleh warga, diburu oleh warga. Saya rasa Bado itu ingin dibunuh oleh warga atas hasutan juga dari Gusti Naryo. Dan sekarang Bado itu sedang pergi menemui gurunya, meminta sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Bado. Pantas saja saya mencari-cari Bado, tidak ketemu. Dan ada satu lagi, takut kemarin. Tetapi keberadaannya saya tidak mengetahuinya. Kira-kira siapa itu? Dia bisa dikatakan sebagai leluhur yang masih hidup sampai sekarang. Siapa? Nyai Ripalangga. Ya. Dia dikatakan leluhur mungkin yang paling tua yang masih hidup sampai sekarang. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di mana. Ya, mengenai keberadaan Nyai Ripalangga, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Nyai Ripalangga itu berada di dalam sumur. Ya, betul. Entah itu di penjara di sana, entah itu apa, saya tidak tahu. Bagaimana mungkin? Kau mendapatkan kabar itu dari mana? Dari Bado sendiri. Baru sekarang sedang ke tempat guru nih. Ya beberapa waktu lalu memang Bado datang ke Gondang Wangi. Ya semoga saja nanti Bado pulang ke Gondang Wangi sudah membawakan rencana dan kabar yang gembira lah. Kau mengatakan Nyai Ripalangga ada di dalam sumur. Setelah Gusti Naryo mengambil alih, memang di sekitar sumur itu banyak sekali yang menjaga. Dan herannya, mayat-mayat yang berada di dalam sumur tidak ada yang bangkit. Biasanya di hari-hari tertentu mayat itu bangkit dan berkeliaran menyerang warga. Ya, di situ kan berarti kita sudah memiliki kejelasan. Mayat-mayat itu bangkit bisa dikendalikan juga oleh Gusti Naryo. Kalau memang Gusti Naryo pelaku di dalam teror yang ada di Gondang Wangi. Sudah jelas sih, Gusti Naryo meminta kitab sejarah Gondang Wangi dan diminta kembali oleh